Hadirin rahimakumullah, dulu di zaman Nabi ada seorang muda, sahabat muda bernama Alqamah. Kana syadidul ijtihad azimas shadaqah. Dia itu rajin ibadah. Salatnya rajin, puasanya rajin, pokoknya semua itu ibadahnya rajin. Wa adimas shadaqah, dia itu rajin sedekah, dermawan. Oh, nih kayaknya jarang nih, Pak. Rajin sholat tahajud, rajin berjamaah, rajin puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid dan semua. Famariyadha, suatu hari dia sakit. Fastadda maradahu, sakitnya parah. Oh, jadi kalau sudah sakit lalu ditambah fastadda maradahu, sakitnya tambah parah. Faba'atsati imratahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia kemudian ngutus istrinya. Karena sakitnya tambah parah, dia utus istrinya menghadap Nabi. Istrinya setelah bertemu Nabi mengatakan, anna zawji fin naza fa aradtu an uallimaka bi khali. Nih istri Alqamah mengatakan, ya Rasul, anna zawji fin naza fa aradtu an uallimaka bi khali. Ya Rasul, suamiku dalam keadaan naza. Naza itu menjelang kematiannya. Kalau dalam bahasa yang kasarnya itu sekarat. Naza. Fa aradtu an uallimaka bi khali, aku mohon engkau mengajarkan sesuatu kepadanya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ba'atha Bilal wa Aliun Salman wa Ammar, idhabu ila Alqamah fanduru ma khalu. Bilal, Ali, Salman dan Ammar, idhabu ila Alqamah, pergilah kalian ke rumah Alqamah, fanduru ma khalu, lihat bagaimana keadaan Alqamah itu. Hadirin rahimakumullah. Maka kemudian mereka berempat itu bertandang ke rumah Rasul, ke rumah siapa? Ke rumah Alqamah. Faqalu, maka kemudian ketika melihat bahwa Alqamah itu lagi naza, maka mereka itu mentalkin, qul la ilaha illallah. Dibisikkan di telinganya, la ilaha illallah. Ternyata falam yantik lisanahu, dia Alqamah nggak bisa menirukan. Wah, ini Pak. Udah Alqamah itu sahabat Nabi, rajin sholat, rajin jamaah, rajin puasa, dermawan. Begitu mau meninggal dibisikkan, ditalkin, la ilaha illallah, dia nggak bisa. Nah, ini buktinya. Jadi ternyata rajin sholat, rajin jamaah, rajin dermawan sekali itu tidak bisa menjamin bahwa dia itu begitu akan meninggal itu akan gampang mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Jadi benarlah sabda Nabi, barang siapa yang di akhir kalimatnya itu la ilaha illallah dakhalal jannah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah, ketika sahabat Alqamah itu yang dianggap sebagai sahabat soleh dan dermawan ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka diutuslah Bilal untuk bertemu Nabi. Ketika Bilal bertemu Nabi, Nabi bertanya, hallahu abawan, apakah dia itu masih punya kedua orang tua? Lalu kemudian salah seorang sahabat itu menjawab, amma abu faqad mata walahu ummun kabirah sin, walahu ummun kabiratus sin. Ya Rasul, kalau bapaknya udah wafat ya Rasul, walahu ummun kabiratus sin, dia ibunya masih hidup tapi sudah tua renta ya Rasul. Faqala ya Bilal, intalik ila ummi Alqamah, pergilah ke rumah Alqamah, pergilah ke rumah ibu Alqamah,
dan katakan, salam dariku, aku yang ke rumahnya atau dia yang menemui aku. Wah, salamnya begitu, Pak. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian Bilal menjalankan tugas Rasul, mendatangi rumahnya Ibu Alqamah dan menyampaikan salam Rasul dan mengatakan bahwa, wahai Ibu Alqamah, apakah Nabi yang datang ke rumahmu atau engkau yang datang ke tempatnya Nabi? Ibunya Alqamah ngerti, dia yang datang ke tempat Nabi. Alhamdulillah. Lalu kemudian hadirin rahimakumullah, setelah itu maka kemudian Ibu Alqamah mendatangi Nabi. Tatkala Ibu Alqamah kemudian menghadap Nabi dan fajalasat baina yaday Rasulillah, dan dia duduk di hadapan Rasul, lalu kemudian Nabi bersabda, asdukini fa in kadzabtini ja'anil wahyu minallahi ta'ala kaifa khana khalu Alqamah. Nabi bersabda, asdukini, berkatalah yang jujur, sampaikan yang sejujur-jujurnya tentang Alqamah. Fa in kadzabtini, jika engkau itu membohongi aku, ja'anil wahyu, maka akan turun wahyu minallah, dari Allah, kaifa kana khalu Alqamah, bagaimana keadaan Alqamah yang sesungguhnya. Oh, ini luar biasa, Pak. Ibu, jujur aja, Bu. Alqamah enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah begitu menjelang wafatnya. Ibu jujur saja katakan kepadaku. Kalau ibu tidak jujur, nanti Allah menurunkan wahyu kepadaku bagaimana Alqamah yang sesungguhnya. Oh, ini, Pak. Masya Allah. Kira-kira kalau orang harapan baru begini gimana ini? Qalat, ibunya Alqamah menjawab, ya Rasulullah, kana yusalli kada wa yasumu kada wa kana yasaddaqu bi jumlatin minad darahim ma yadri kam waznuha wa ma adaduha. Ya Rasul, anak saya itu yusalli kada, woi, salatnya luar biasa ya Rasul. Wa yasumu kada, dan dia itu puasanya luar biasa ya Rasul. Senin Kemisnya, Ayyamul Bidnya luar biasa ya Rasul. Wa kana yasaddaqu bi jumlatin min darahimah, dan uangnya itu disedekahkan mayati sampai aku tidak tahu kambas dua berapa jumlahnya. Wa ma ada dua, dia berkali-kali ya Rasul. Wih, luar biasa, Pak. Sampai-sampai ya Rasul, anakku itu sedekah itu, saku itu nggak tahu berapa jumlahnya, sampai nggak tahu berapa ribu kali dia itu bersedekah ya Rasul. Luar biasa ini, Pak. Lalu kemudian Rasul bertanya, fama khaluki wa khaluh. Lalu bagaimana hubunganmu dengan anakmu? Fama khaluki wa khaluh. Gimana hubunganmu dengan anakmu itu? Ya Rasul, inni alaihi sakhitatun wajidah. Ya Rasul, aku ini sangat murka, sangat marah kepada anakku itu ya Rasul. Walimadza dzalik? Walimadza dzalik? Kenapa bisa begitu? Walimadza dzalik? Kenapa bisa begitu? Qalat, ibunya menjawab, kana yu'thiru imra'atahu alayya wa yuti'uha fil asya'i wa ya'sini. Ya Rasul, dia itu selalu mengutamakan istrinya, memanjakan istrinya dan memperhatikan istrinya. Wa yuti'uha fil asya, apapun yang istrinya inginkan dia penuhi. Wa ya'sini, tapi dia membangkang perintahku ya Rasul. Masya Allah. Ini problemnya sedikit, Pak. Ya Rasul, sungguh aku marah kepadanya karena dia menyakitiku. Apa yang membuatmu menjadi sakit? Qalat, sakhitun wajidah. Walimadalik?
kana yu'thiru imra'atahu alayya wa yuti'uha fil asya'i wa ya'sini. Dia itu ya Rasul terlalu menuruti kemauan istrinya, sehingga ia itu mengabaikan aku, menentang diriku. Ini yang membuat aku sakit hati ya Rasul. Maka Rasul bersabda, sukhtu ummi hajaba lisanahu an syahadah an la ilaha illallah. Marahnya ibunya, murka ibunya menutup lisannya Alqamah dari mengucapkan la ilaha illallah. Insyaallah. Jadi hadirin rahimakumullah, menyakiti ibu sampai-sampai orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, dermawan, soleh, itu bisa sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mendengar itu kemudian Nabi Bilal, intalik wajmu khotaban katsira hatta ukhriku binar. Bilal, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya yang kira-kira bisa buat membakar Alqamah. Wah, ini. Faqalat, lalu ibunya Alqamah mengatakan, ya Rasulullah, ibni wa sarmatu fuadi tahriku bin nari baina yadaya. Ya Rasul, apakah engkau akan membakar anakku, buah hatiku, yang dibakar di depan diriku? Nah, ini mulai tergugah nih ibunya nih. Ya Rasul, apakah engkau akan membakar anakku, buah hatiku, kesayanganku di hadapanku? Faika yahtamilu qalbi, bagaimana aku perasaan diriku ya Rasul? Faqala Rasul, maka Rasul menjawab, ya ummi Alqamah, fa'adzabullah asyaddu wa abqa. Ibu Alqamah, azab Allah itu, siksa Allah itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Fa in sarraki an yaghfirallah lahu fardhu anhu. Kalau engkau kemudian bisa memaafkan Alqamah, mengampuni Alqamah dan meridhai Alqamah, maka demi Allah, maka demi fawalladzi nafsi biyadihi, yang ada diriku di tangannya, la tanfa'uhu sholatu wala shadaqah madumti alaihi syahitatun. Jadi tidak ada manfaatnya sholat, tidak ada manfaatnya sedekah yang begitu banyak yang kau ceritakan kepadaku, madumti alaihi syahitatun, sementara engkau masih marah terhadap Alqamah. Hadirin sidang subuh rahimakumullah. Jadi ternyata banyaknya sholat, rajinnya sedekah, rajinnya berbuat baik kepada orang lain, kalau ibunya masih marah, kalau ibunya masih murka, Allah tetap tidak bisa akan membuka lisannya untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah. Ini artinya apa? Bahwa ternyata benar apa yang dikatakan oleh Al-Faqih Imam Abul Lais As-Samarqandi, anishkurli waliwa lidai. Berbaktilah kepadaku, kata Allah, dan berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi kalau orang itu berbuat baik kepada Allah, tidak berbuat baik kepada orang tua, Allah pun tidak bisa akan mengampuni. Masya Allah. Ini penting buat kita yang ibunya masih hidup, jangan sia-siakan. Tengokin, bahagiakan, sapa yang baik. Bagaimana caranya pun kalau ibu itu senangnya apa, umpamanya senangnya soto mie Bogor, umpama kita belikan. Senangnya bubur Tasik, umpamanya belikan. Jadi ini hadirin rahimakumullah. Ternyata setelah itu kemudian, setelah ibu Alqamah itu mengatakan perintah dibakar,
Kemudian Ibu Alqamah mengatakan, ya Rasulullah, usyidullah fi sama'i wa anta ya Rasulullah. Wa man khadarani anni qad raditu an Alqamah. Ya Rasul, dengan disaksikan Allah dan engkau ya Rasul, wa man khadarani, dan orang-orang yang hadir di sini, anni qad raditu an Alqamah, aku maafkan dan aku ridho kepada Alqamah. Nah, setelah ibunya mengangkat kedua tangan dan mengatakan ridho memaafkan Alqamah, Rasul perintah lagi, Bilal, intolik fandur hal yastati'u Alqamah an yaqula la ilaha illallah. Bilal, segera pergi ke rumahnya Alqamah, fandur, lihat, hal yastati'u Alqamah an yaqula la ilaha illallah, apakah Alqamah itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah, fantalaqa Bilal, falamma intaha ila babi sami'a Alqamah yaqulu la ilaha illallah. Tatkala Bilal sampai pintu rumah Alqamah, ila babi sami'a Alqamah yaqulu la ilaha illallah, Bilal mendengar bahwa Alqamah itu bisa mengucapkan dan sedang mengucapkan la ilaha illallah. Begitu ibunya memaafkan, saat itu Allah membuka lisannya, membuka hijabnya, sehingga Alqamah itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian Bilal masuk. Nah, setelah Bilal itu masuk, falamma dakhala ya haula inna sakhatu ummi Alqamah hajaba lisani 'anis syahadah wa in ridaha atlaqa lisanahu famata min yaumi. Bilal pidato, ya hulai, wahai manusia, wahai para hadirin yang ada di sini, inna sakhata ummi Alqamah, sesungguhnya kemurkaan, kemarahan ibunya Alqamah, hajaba lisanahu anisyahadah, ini yang menyebabkan tertutupnya lisan Alqamah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa inna ridaha, tatkala ibunya itu ridho, tatkala ibunya itu memaafkan, atlaqa lisanahu, maka mudah lisan Alqamah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Famata min yaumihi, seperti yang disaksikan dia wafat saat ini. Hadirin rahimakumullah. Fa'atahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul itu datang. Lalu kemudian fa'amara bi ghuslihi wa takfinihi, lalu kemudian memerintahkan memandikan, mengkafani, wasalla alaihi, dan Rasul itu menyolati Alqamah. Alhamdulillah. Tsumma qama ala syafiril qabri, setelah dibawa ke pemakaman, lalu kemudian Alqamah itu ditanam di pemakaman, dikuburkan. Kemudian Rasul itu berdiri di samping kuburnya, kemudian Rasul bersabda, ya ma'syarul ansar wal muhajirin, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, wahai orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi laknatullah, barang siapa yang mengutamakan, memanjakan zaujatahu, istrinya, ala ummihi, lebih dari ibunya, dan ibunya disia-siakan, fa alaihi laknatullah, maka dia akan mendapat kutukan Allah. Wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun, yakni al-faraid wan nawafil. Tidak ada gunanya yang namanya menjalankan kewajiban dan menjalankan yang sunnah-sunnah kalau dia itu lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Jadi ternyata bagi ibu-ibu haruslah paham, jangan sampai kita selaku istri minta dilebihkan dari perlakuan suami kita kepada ibunya. Insya Allah. Sehingga kemudian juga kita sebagai suami haruslah mengutamakan ibu kita ketimbang istri kita. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Sampai di sini ada yang mau bertanya?